Selamat datang di Langkah Positif. Apakah kamu pernah merasa seperti tubuhmu sedang berteriak minta istirahat, namun kamu terus saja mengabaikannya? Mungkin kamu tidak sendiri. Hari ini, kita akan membongkar tanda-tanda yang mungkin sudah terlalu lama kamu abaikan. Persiapkan dirimu untuk sebuah pengalaman yang akan mengubah cara pandangmu terhadap kesehatan dan keseimbangan hidup. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, tapi sering diabaikan oleh banyak orang. Tanda-tanda bahwa tubuhmu butuh istirahat. Saya yakin setelah menonton video ini, kamu akan lebih peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuhmu. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami sampai akhir. Bayangkan kamu duduk di sofa, nonton film favoritmu, tapi tiba-tiba kamu merasa resah. Denyut jantung berdebar-debar, napas jadi terengah-engah, padahal nggak ada yang salah. Nah, itu tanda awal banget kalau tubuhmu minta istirahat. Gugup dan cemas pasti sering banget kamu rasain kan? Ini tanda yang pertama, tapi kalau udah kelewat parah sampai nggak bisa nikmatin hal-hal kecil, itu pertanda banget kalau tubuh kamu udah butuh istirahat. Gugup yang berlebihan bisa nyedot energi, sampai-sampai susah fokus buat ngerjain hal-hal sehari-hari. Tapi nggak cuman itu aja. Kalau gugup dan cemas mulai nyerang, jangan kaget kalau kamu jadi susah tidur. Kebiasaan begadang sampai tengah malam bisa jadi sinyal kuat kalau tubuh kamu pengen tidur lebih baik. Kalau tidur terganggu, pasti ngaruh banget ke mood dan konsentrasi kamu sehari-hari. Muka kusam juga bisa jadi tanda kalau tubuh kamu lagi butuh istirahat. Keseringan ketawa sama senyum jadi makin susah kalau lagi lelah atau tegang. Padahal, muka yang ceria itu kan jadi cerminan kesehatan mental dan fisik yang baik. Mari kita jelajahi tanda kedua bahwa tubuhmu mungkin butuh istirahat lebih dalam. Bayangkan kamu sedang berada di tengah-tengah aktivitas yang seharusnya menyenangkan, seperti makan malam dengan teman-teman atau berkumpul bersama keluarga di akhir pekan. Namun, meskipun suasana hangat dan ceria, kamu merasa tidak bisa menikmati momen itu sepenuhnya. Apapun yang dilakukan, rasanya tidak bisa membawa senyum pada bibirmu. Itu adalah tanda yang kuat bahwa tubuhmu sedang meminta untuk diberi istirahat yang cukup. Ketika kita merasa lelah dan terlalu tegang, kesulitan untuk merasakan kegembiraan dalam momen-momen yang seharusnya menyenangkan menjadi hal yang umum. Bahkan, hal-hal sederhana seperti makan malam bersama orang-orang terkasih pun terasa seperti beban yang berat. Perubahan suasana hati yang drastis ini bisa menjadi indikator bahwa tubuhmu membutuhkan istirahat untuk mengembalikan keseimbangan emosionalmu. Terkadang, kita mungkin tidak menyadari bahwa ketidakmampuan untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup adalah sebuah sinyal bahwa tubuh kita butuh waktu istirahat. Meskipun tidak terlihat secara fisik, perasaan tidak nyaman dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dinikmati adalah tanda yang serius bahwa tubuhmu perlu diperhatikan. Selain itu, saat tubuhmu terlalu lelah atau tegang, mungkin kamu akan merasa kesulitan untuk tidur dengan nyenyak di malam hari. Kamu mungkin merasa susah tidur atau sering terbangun, meskipun sebelumnya kamu tidak mengalami masalah tidur. Gangguan tidur semacam ini bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan istirahat yang lebih baik untuk pulih dan mengembalikan energi. Perhatikan juga perubahan pada ekspresi wajahmu. Mungkin kamu merasa sulit untuk tersenyum atau tertawa, padahal biasanya hal itu mudah dilakukan. Ekspresi wajah yang kaku dan kurang ceria bisa menjadi indikator bahwa tubuhmu sedang berada dalam keadaan stres atau kelelahan yang berlebihan dan butuh waktu untuk istirahat dan pemulihan. Ayo kita telaah tanda ketiga bahwa tubuhmu mungkin membutuhkan istirahat lebih. Imajinasikan situasi di mana kamu berbaring di tempat tidur, mata terpejam, tapi tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Tidur terasa seperti hal yang sulit dicapai. Bahkan ketika kamu akhirnya tertidur, kamu sering terbangun di tengah malam dan sulit kembali tidur. Itu adalah pertanda yang kuat bahwa tubuhmu butuh istirahat yang lebih baik. Terkadang, kita tidak menyadari betapa pentingnya tidur yang berkualitas bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Gangguan tidur seperti ini bukan hanya mengganggu tidurmu, tapi juga bisa berdampak besar pada kualitas hidupmu secara keseluruhan.
Rasa lelah yang konstan dan kurangnya tidur yang cukup bisa membuatmu merasa lesu dan tidak bertenaga sepanjang hari. Selain itu, kurangnya tidur yang berkualitas juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mentalmu. Ketika tubuhmu tidak mendapatkan istirahat yang cukup, itu bisa meningkatkan risiko gangguan mood seperti kecemasan dan depresi. Pikiranmu mungkin terasa gelisah dan tidak bisa fokus, membuatmu sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Perhatikan juga bagaimana perubahan pada ekspresi wajahmu. Mungkin teman-temanmu mulai bertanya-tanya, kok mukamu terlihat lelah ya? Wajah yang kusam dan kurang bercahaya bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu sedang kelelahan dan butuh istirahat yang lebih baik. Keseringan merasa lelah bisa mempengaruhi penampilanmu secara keseluruhan, bahkan ketika kamu berusaha menyembunyikannya. Selain itu, kurangnya tidur yang berkualitas juga bisa memengaruhi konsentrasi dan kemampuanmu untuk berpikir dengan jernih. Pikiranmu mungkin terasa kabur, dan kamu sulit untuk fokus pada pekerjaan atau tugas-tugas lainnya. Gangguan tidur seperti ini bisa mengganggu produktivitasmu dan mempersulit untuk mencapai tujuan-tujuanmu. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuhmu. Jika kamu merasa sulit untuk tidur atau sering merasa lelah dan lesu, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan istirahat yang lebih baik. Jangan abaikan tanda-tanda ini, karena memberikan istirahat yang cukup adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalmu. Mari kita melangkah ke tanda keempat, bahwa tubuhmu mungkin membutuhkan istirahat lebih mendalam. Saat pikiran kita terlalu sibuk atau kita merasa terlalu tertekan, seringkali kita cenderung berpikir negatif tentang diri sendiri, kehidupan, atau situasi di sekitar kita. Ini bisa menjadi pertanda bahwa tubuhmu butuh istirahat. Ketika kita terlalu terjebak dalam pola pikir negatif, sulit untuk melihat sisi positif dari segala hal. Pikiran negatif ini juga bisa berdampak pada kesehatan mental kita secara keseluruhan. Kita mungkin merasa cemas, tertekan, atau putus asa karena terus-menerus berpikir yang negatif. Ini bisa mengganggu kesejahteraan kita secara keseluruhan dan membuat sulit untuk menikmati hidup dengan penuh. Selain itu, ketika pikiran kita terus-menerus dipenuhi dengan pikiran negatif, energi kita pun akan terkuras habis. Sulit untuk merasa termotivasi atau bersemangat ketika kita terus-menerus merasa terbebani dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ini bisa mengakibatkan penurunan energi dan produktivitas secara keseluruhan. Perubahan pada ekspresi wajah juga bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan istirahat. Mungkin kamu terlihat lesu atau murung, bahkan ketika kamu mencoba menyembunyikan perasaanmu. Ekspresi wajah yang kusam dan kurang bercahaya bisa menjadi cerminan dari kelelahan dan kegelisahan yang dialami oleh tubuhmu. Jika kamu merasa terjebak dalam pola pikir negatif yang terus-menerus atau kamu merasa sulit untuk merasa bahagia dan bersyukur, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu butuh istirahat yang lebih baik. Dengarkanlah sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuhmu dan berikanlah waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan. Mari kita lanjutkan dengan tanda kelima, bahwa tubuhmu mungkin membutuhkan istirahat lebih. Saat pikiran kita terlalu dipenuhi dengan pikiran negatif atau kita merasa terlalu tertekan, ekspresi wajah kita pun bisa menjadi suram dan kurang bercahaya. Meskipun kita mencoba menyembunyikan perasaan itu, tubuh kita memberikan sinyal jelas melalui ekspresi wajah yang kurang ceria. Perubahan pada ekspresi wajah ini bisa menjadi indikator kuat bahwa tubuh kita membutuhkan istirahat yang lebih baik. Mungkin teman-teman atau keluarga mulai bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa kita terlihat lebih murung atau lesu dari biasanya. Itu karena ekspresi wajah kita mencerminkan kondisi internal tubuh kita. Selain itu, ekspresi wajah yang suram dan kurang bercahaya bisa mengganggu interaksi sosial kita. Mungkin kita menjadi kurang antusias dalam berkomunikasi dengan orang lain, atau sulit untuk tersenyum dan tertawa seperti biasanya. Ini bisa membuat hubungan sosial kita terganggu dan memengaruhi kualitas interaksi kita dengan orang lain. Perubahan pada ekspresi wajah juga bisa memengaruhi persepsi orang lain terhadap kita.
Mungkin orang lain mulai melihat kita sebagai orang yang murung atau lesu, meskipun sebenarnya itu bukan perasaan yang kita rasakan di dalam. Hal ini bisa memengaruhi reputasi kita di mata orang lain dan cara mereka berinteraksi dengan kita. Jadi, jika kamu merasa bahwa ekspresi wajahmu terlihat kusam dan kurang bercahaya, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu butuh istirahat yang lebih baik. Dengarkanlah sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuhmu dan berikanlah waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan. Baik, mari kita bahas tanda keenam, bahwa tubuhmu mungkin membutuhkan istirahat lebih. Pikiran kita kadang-kadang bisa menjadi sumber kebisingan yang sangat mengganggu. Bayangkan situasi di mana kamu merasa terlalu tegang atau terlalu banyak pikiran yang mengganggu, sehingga suara-suara sekitar terasa lebih berisik dari biasanya. Ini bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu butuh istirahat lebih dalam. Ketika pikiran kita terlalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang membuat stres atau kegelisahan, suara-suara sekitar bisa terasa lebih bising dan mengganggu dari biasanya. Hal ini bisa membuat kita sulit untuk fokus atau menikmati momen-momen tenang. Bahkan suara-suara yang biasanya tidak mengganggu, seperti bunyi langkah kaki atau suara kendaraan di luar, bisa terasa lebih mengganggu dari biasanya. Kebisingan eksternal yang terasa lebih mengganggu dari biasanya bisa menjadi indikator bahwa tubuh kita butuh istirahat yang lebih baik. Tubuh kita mencoba memberikan sinyal bahwa kita terlalu tegang atau terlalu terbebani oleh pikiran-pikiran yang membuat stres dan butuh waktu untuk melepaskan beban tersebut. Kebisingan yang terasa lebih mengganggu dari biasanya juga bisa memengaruhi kualitas tidur kita. Sulit untuk tidur nyenyak atau terbangun di tengah malam ketika lingkungan sekitar terasa terlalu berisik. Gangguan tidur semacam ini bisa mengganggu pola tidur kita secara keseluruhan dan mengakibatkan rasa lelah dan kelelahan yang berkepanjangan. Jadi jika kamu merasa bahwa suara-suara sekitar terasa lebih bising atau mengganggu dari biasanya, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan istirahat yang lebih baik. Dengarkanlah sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuhmu dan berikanlah waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan. Mari kita jelajahi tanda ketujuh bahwa tubuhmu mungkin membutuhkan istirahat lebih. Ketika tubuh kita terlalu lelah atau tegang, bahkan tugas-tugas yang seharusnya sederhana pun bisa terasa seperti beban yang berat. Misalnya, ketika kita melakukan tugas-tugas yang biasanya mudah dilakukan, seperti membersihkan rumah atau menyelesaikan pekerjaan kantor yang rutin, kita mungkin sering membuat kesalahan yang tidak biasa. Ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita butuh istirahat yang lebih baik. Ketika kita terlalu lelah atau tegang, kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan fokus pada tugas-tugas sehari-hari bisa terganggu. Ini bisa mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas pekerjaan kita secara keseluruhan. Selain itu, ketika tubuh kita terlalu lelah atau tegang, kita juga mungkin merasa sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien. Meskipun tugas-tugas tersebut seharusnya sederhana, kita mungkin sering membuat kesalahan atau terjebak dalam detail-detail kecil yang seharusnya tidak menjadi masalah. Perubahan pada kualitas pekerjaan kita juga bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita butuh istirahat yang lebih baik. Ketika kita terlalu lelah atau tegang, kita mungkin merasa sulit untuk melakukan tugas-tugas dengan cermat dan teliti seperti biasanya. Ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas pekerjaan kita dan membuat kita merasa frustrasi. Jadi, jika kamu merasa sering membuat kesalahan atau merasa sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan istirahat yang lebih baik. Mari kita bahas tanda ke-8, bahwa tubuhmu mungkin membutuhkan istirahat lebih. Saat kita terlalu lelah atau tegang, kita mungkin cenderung untuk bereaksi secara berlebihan terhadap situasi-situasi sehari-hari. Misalnya, kita mungkin mudah tersinggung atau merasa terganggu oleh hal-hal kecil yang seharusnya tidak menjadi masalah. Ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita membutuhkan istirahat yang lebih baik. Ketika tubuh kita terlalu lelah atau tegang, kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita bisa terganggu. Kita mungkin merasa sulit untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang. Hal ini bisa mengakibatkan konflik interpersonal dan membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi tegang.
Selain itu, reaksi berlebihan terhadap situasi-situasi sehari-hari juga bisa memengaruhi kesehatan mental kita secara keseluruhan. Kita mungkin merasa cemas atau stres secara konstan, yang bisa mengganggu kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ini bisa membuat kita merasa sulit untuk menikmati hidup dengan penuh, dan membuat kita merasa tegang secara terus-menerus. Perubahan dalam pola reaksi kita juga bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita membutuhkan istirahat yang lebih baik. Ketika tubuh kita terlalu lelah atau tegang, kita mungkin cenderung untuk bereaksi dengan lebih cepat atau lebih keras dari biasanya. Ini bisa mengakibatkan konflik yang tidak perlu dan membuat situasi menjadi lebih rumit dari seharusnya. Jadi jika kamu merasa sering bereaksi secara berlebihan terhadap situasi-situasi sehari-hari, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan istirahat yang lebih baik. Dengarkanlah sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuhmu dan berikanlah waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan. Saatnya untuk menutup perbincangan kita hari ini. Semoga pembahasan tanda-tanda tubuh yang meminta istirahat telah memberikanmu wawasan baru tentang pentingnya mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Apakah ada tanda-tanda yang kamu rasakan belakangan ini? Ceritakan pengalamanmu atau bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar dari kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam langkah positif.